Kalau kita terdeteksi oleh pihak YouTube memakai aplikasi ini, kita tidak akan bisa berpartner dengan YouTube, teman-teman. Karena ada kemungkinan pihak YouTube bisa mendeteksi dengan cara ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Rifai Syagian Horas. Apa kabar nih sahabat YouTuber? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Yang pastinya selalu semangat ya teman-teman untuk membuat konten videonya yang tentunya berguna dan bermanfaat ya teman-teman. Pada video sebelumnya kita sudah membahas berapa sih target per hari kita untuk mencapai 4000 jam tayang dan 1000 subscriber itu, dan hasilnya kita harus memperoleh sehari itu 13 jam 30 menit jam tayang, dan untuk subscribernya sendiri kita harus memperoleh 4 subscriber per hari dalam jangka waktu 300 hari kerja ya teman-teman. Untuk subscribernya sendiri insya Allah ya teman-teman, insya Allah mungkin kita masih bisa lah mendapatkannya dalam sehari 4 subscriber. Nah, yang jadi masalah itu jam tayangnya ini nih, yang mencapai 13 jam tayang itu yang susah ya teman-teman ya. 13 jam 30 menit itu sangat susah teman-teman ya. Mencari 1 jam tayang aja susah banget sebagai pemula seperti ini, karena kita masih dalam proses membangun ataupun masih tahap belajar juga ya teman-teman. Nah, dan akhirnya saya pun menggali-gali informasi ya teman-teman dari berbagai sumber informasi, dan akhirnya saya memperoleh informasi, dan informasi tersebut saya bisa simpulkan bahwa untuk mendapatkan jam tayang itu ada dengan 2 cara ya teman-teman. Ada dengan 2 cara. Cara yang pertama dengan cara yang instan ataupun dengan cara yang cepat. Dan cara yang kedua dengan cara yang murni ataupun yang alami. Kedua cara ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pertama kita bahas dulu kelemahan dan keunggulan cara instan ini seperti apa. Cara instan ini adalah cara di mana kita menggunakan suatu aplikasi yang menyediakan ataupun menyiapkan jasa untuk para YouTuber, menambahkan jam tayang bisa, dan lain-lainnya masih banyak ya teman-teman. Kita masih banyak lah, ibaratnya jasa aplikasi penyedia jasa ini teman-teman ada ya, banyak. Dan ini tersedia di Play Store dan juga di Google. Tinggal cari aja teman-teman di Google pencarian aplikasi penambah jam tayang, pasti pada bermunculan teman-teman. Tinggal teman-teman pilih mau yang mana. Terus keunggulannya apa sih ini dengan cara instan dan cepat ini? Yang tentunya keunggulannya pertama, kita tak mesti repot-repot mencari jam tayang tersebut ya teman-teman, karena bakalan dibantu sama aplikasi ini. Dengan cepat kita bisa memperolehnya. Terus keunggulan yang kedua, kita tak mesti memikirkan konten yang bagus, yang enak ataupun yang lain-lainnya, karena aplikasi ini
tidak mempermasalahkan itu. Dia tetap menonton konten kita ataupun video kita yang kita upload. Kelemahannya apa saja? Kelemahannya yang pertama, kita harus mengeluarkan gocek ya teman-teman. Kita harus mengeluarkan gocek ataupun biaya untuk membayar aplikasi ini untuk menonton video kita, biar menambah jam tayang kita. Tergantung kita mau minta berapa jam tayang, dia menyediakannya teman-temannya. Kelemahan yang kedua, kalau kita terdeteksi oleh pihak YouTube memakai aplikasi ini, kita tidak akan bisa berpartner dengan YouTube teman-teman, karena ada kemungkinan pihak YouTube bisa mendeteksi dengan cara ini teman-teman. Nah, itu dia kelemahan yang kedua. Kelemahan yang ketiga, channel kita itu akan terbiasa mendapatkan penonton jika kita harus membayar terlebih dahulu ya teman-teman. Kita akan terbiasa menggunakan aplikasi tersebut. Terus kelemahan yang keempat, walaupun kita sudah berpartner dengan YouTube, kita masih sama seperti para pemula ya teman-teman. Masih susah mendapatkan penonton karena cara yang kita lakukan tidak melalui proses ya teman-teman. Kita melakukannya dengan cara instan. Terus cara yang kedua, cara yang alami ataupun murni itu apa? Seperti apa? Nah, cara yang alami atau murni itu teman-teman, kita mendapatkan jam tayang kita itu murni tanpa ada rekayasa di dalamnya. Jadi emang benar-benar orang menonton video kita tersebut tanpa kita memaksa ataupun merekayasanya. Itu teman-teman. Terus apa nih keunggulan dari cara murni ini? Tentu keunggulannya yang pertama, kita tak mesti mengeluarkan biaya untuk membayar penonton video kita, karena mereka secara alami ataupun secara murni menonton video kita ya teman-teman. Terus keunggulan yang kedua apa? Kita mendapatkan penonton yang real, nyata, emang benar-benar orang yang menonton video kita ya teman-teman, bukan bot ataupun komputer. Terus keunggulan yang ketiga, kita bisa menilai konten kita itu seperti apa kurangnya, karena pasti ada masukan-masukan dari penonton kita di komentar gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa memperbaikinya ke video kedepannya ataupun video selanjutnya gitu ya teman-teman. Terus keunggulan yang keempat, tentu kita tidak ada rasa was-was untuk berpartner dengan YouTube ya teman-teman, karena apa yang kita dapatkan selama ini emang benar-benar real dan nyata. Orang menonton video kita tersebut tanpa ada unsur rekayasa gitu ya teman-teman. Jadi emang kita mendapatkan real jam tayang gitu ya teman-teman. Terus keunggulan yang kelima teman-teman, kalau kita sudah berpartner, ibaratnya sudah bisa berpartner gitu ya teman-teman, kita tak sesusah seperti cara yang instan tadi, karena video kita udah terbiasa ada penontonnya dan mungkin sudah ada penonton langganan kita. Bahkan penonton-penonton kita itu menunggu-nunggu apa video kita selanjutnya gitu ya teman, kalau melalui proses yang murni ini secara alami gitu ya teman. Terus kelemahannya apa sih dengan cara yang murni ataupun alami ini? Kelemahannya yang pertama, kita membutuhkan proses yang panjang teman-teman ya. Kita membutuhkan proses yang panjang dan lama, serta disertai kesabaran yang tinggi teman-teman. Terus yang kedua, kita harus selalu berpikir untuk kedepannya kita membuat konten itu yang lebih bagus ataupun yang lebih dari konten sebelumnya. Itu dia teman-teman, kita harus berpikir ke situ. Terus kelemahannya yang ketiga, bisa saja
frustasi ya teman-teman. Frustasi bisa aja kalau dengan cara yang murni ini. Karena apa? Ya kadang merasa tidak sesuai dengan yang kita inginkan ya teman-teman. Karena emang prosesnya murni, alami. Kadang kita merasa frustasi kalau kita tidak mempunyai tingkat kesabaran tinggi yang tadi. Nah, itu ya teman-teman. Nah, menurut teman-teman, cara mana teman-teman yang mau pilih gitu teman-teman? Atau mungkin masih ada cara-cara yang lain dari teman-teman, silahkan isi di kolom komentar. Nah, kalau saya lebih memilih cara yang kedua ya teman-teman. Cara yang alami dan murni tersebut, walaupun ibaratnya susah, tapi setidaknya kita bisa sambil belajar dan merasakan duka ataupun suka membangun channel itu seperti apa, dan sekaligus menambah wawasan kita di dunia per-YouTubean seperti apa ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman pilih yang mana, silahkan tulis teman-teman di kolom komentar cara yang mana ya teman-teman. Kalau saya sih memilih cara yang alami dan murni. Nah, tentu cara yang alami dan murni ini ada tips dan triknya. Nah, mungkin di next video kita akan bahas tips dan trik cara yang alami ini ya teman-teman. Mungkin di next video kita akan membahasnya. Mungkin untuk kesempatan kali ini cukup sekian. Buat teman-teman yang baru bergabung, yang baru menonton, saya butuh support dari teman-teman semuanya. Setidaknya menyempatkan kasih like, mengasih komen yang membangun, dan subscribe channel saya teman-teman ya, biar lebih semangat lagi untuk konten-konten ke depannya. Sekian dari saya, Ahmad Ripai Syagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.